warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak untuk hari ini? Hari ini kita bertemu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah juga untuk materi pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita masuk ke materi akidah akhlak, ada dua peta konsep tentang materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak bersikap terpuji atau akhlak sikap terpuji. Satu yaitu sikap disiplin. Yang kedua adalah sikap mandiri. Apa tujuannya, Bu? Tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak terbiasa melakukan pembiasaan atau kegiatan contoh sikap disiplin dan mandiri, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kalau kalian ingin sukses, ingin berhasil dalam meraih cita-cita, harus membiasakan sikap disiplin sejak kecil atau sejak dini, supaya nanti besarnya anak-anak terbiasa untuk melakukan sikap disiplin. Oke, itu tujuan dari pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Selain disiplin, ada juga sikap mandiri. Sikap mandiri juga harus dibiasakan sejak kecil atau sejak dini. Supaya apa? Supaya kita juga terbiasa untuk bersikap mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kita harus mampu, kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas kita tanpa merepotkan orang lain. Contohnya apa? Misal ada tugas atau PR dari guru, kita harus mampu menyelesaikannya sendiri. Kita harus belajar yang rajin supaya bisa memecahkan masalahnya sendiri, bisa mengerjakan pekerjaan kita sendiri, tidak harus merepotkan orang lain. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya nanti guru akan menyiapkan sebuah video pembelajaran untuk kita jadikan referensi tentang sikap disiplin dan mandiri. Nanti anak-anak tolong memperhatikan video yang saya putar. Fokus. Masuk ke materi akidah akhlak selanjutnya, marilah kita lihat peta konsep berikut ini. Peta konsep akidah akhlak materi hari ini, pembelajaran yang pertama adalah sikap disiplin. Yang kedua adalah sikap mandiri. 1. Mari bersikap disiplin. Apakah kalian ingin sukses? Kalau ingin sukses, kuncinya adalah disiplin. Arti disiplin adalah patuh dan taat. Pengertian secara luas, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada kepatuhan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Sikap disiplin berarti sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Sikap disiplin dapat digolongkan menjadi 4. A. Disiplin dalam penggunaan waktu.
B. Disiplin dalam beribadah. C. Disiplin dalam bermasyarakat. D. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri-ciri orang disiplin. 1. Selalu menaati peraturan. 2. Tepat waktu. 3. Hidup teratur dan terjadwal. 4. Melaksanakan tugas dengan baik. Contoh perilaku disiplin di rumah. A. Sholat tepat waktu, membantu orang tua, tidur dan bangun tidur tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar. E. Makan dengan teratur. F. Menjaga kebersihan rumah. G. Merapikan rumah, baik tempat tidur, pakaian maupun tempat bermain. H. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat. I. Hemat dalam pemakaian air dan listrik. Contoh disiplin yang dibiasakan di madrasah. A. Menaati tata tertib madrasah. B. Tidak terlambat sekolah. C. Berseragam sesuai ketentuan. D. Mengikuti pelajaran dengan tekun. E. Melaksanakan tugas dari guru. F. Berperilaku sopan santun. G. Membuang sampah pada tempatnya. Contoh sikap disiplin yang dibiasakan di masyarakat. A. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. D. Tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat. E. Sopan santun dalam bergaul. F. Tidak menggunakan barang milik orang secara sembarangan. G. Menghormati hak orang lain. H. Menjaga kerukunan. Dan I. Melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Banyak keutamaan atau hikmah memiliki sifat disiplin. Di antaranya A. Bentuk ketaatan kepada Allah. B. Terhindar dari sifat lalai. C. Mudah mencari rezeki. D. Menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. E. Hidup menjadi lebih teratur. F. Menumbuhkan rasa percaya diri. Dan G. Memupuk rasa kepedulian. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran yang kedua, yaitu bersikap mandiri. Mandiri berarti berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian diwujudkan melalui tingkah laku yang menunjukkan sikap mandiri, seperti menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Membiasakan diri dengan sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Ciri-ciri perilaku mandiri. A. Dapat melayani diri sendiri. B. Memecahkan masalahnya sendiri. C. Membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak.
D. Mencukupi kebutuhan sendiri. E. Bertanggung jawab atas tindakannya. F. Tidak menggantungkan orang lain. G. Berani mengambil keputusan. H. Bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas. I. Jujur dan optimis. Dan J. Berwawasan luas. Contoh sikap mandiri dalam lingkungan keluarga. A. Mengerjakan tugas di rumah. B. Rajin belajar. C. Membantu orang tua. D. Tidak bergantung kepada orang lain. E. Bisa menjaga dirinya dengan baik. Contoh sikap mandiri dalam lingkungan madrasah. A. Membersihkan kelas tanpa disuruh guru. B. Mengerjakan tugas pelajaran sendiri. C. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh sikap mandiri dalam bermasyarakat. A. Bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. B. Tidak gegabah. C. Mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Keuntungan bersikap mandiri. A. Hidup menjadi lebih tenang karena mempunyai kemampuan sendiri. B. Semakin percaya diri dalam menyelesaikan masalah. C. Tidak mudah putus asa. D. Mudah meraih keberhasilan. Akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian. A. Selalu gelisah. B. Suka merepotkan orang lain. C. Takut melakukan suatu pekerjaan. D. Dijauhi teman. Hikmah sikap mandiri. A. Hidup akan menjadikan kita lebih percaya diri. B. Dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin. C. Percaya pada Allah telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. D. Hidup mandiri salah satu tanda untuk meraih kesuksesan. E. Berpikir dengan bijaksana. F. Mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. D. Mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Sekarang tadi anak-anak sudah melihat dan mendengarkan sumber belajar dari layar di depan ini. Sekarang saya akan bertanya kepada anak-anak tentang apa yang kalian lihat dan kalian dengar tadi tentang materi disiplin dan mandiri. Coba kita, apa itu arti sikap disiplin? Yang keras biar terdengar. Itu contoh pengertian disiplin adalah apa arti dari disiplin? Patuh dan taat. Tadi dalam sumber video yang sudah saya putar itu mengenalkan tentang arti disiplin, konsep pengertian. Disiplin adalah patuh atau taat terhadap apa? Terhadap peraturan, keputusan maupun kebijaksanaan yang berlaku. Sekarang Cantika, coba sebutkan contoh disiplin yang ada di lingkungan rumahmu. Apa? Kamu coba sebutkan yang keras. Nah, itu adalah merupakan contoh dari sikap disiplin di lingkungan
rumah. Sekarang coba Silvi. Coba sebutkan Sil, contoh sikap disiplin di lingkungan madrasah atau sekolah. Ayo. 1, yang keras. 1. Menaati tata tertib madrasah. 2. Tidak terlambat sekolah. 3. Berseragam sesuai ketentuan. Berseragam sesuai ketentuan. Misalnya ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu apa jadwal seragamnya? Pramuka. Anak-anak ini sudah menerapkan disiplin apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Berarti kita semua anak-anak sudah menerapkan sikap disiplin di sekolah. Dengan apa? Dengan memakai seragam sesuai ketentuan. Sekarang kita sudah mencapai di akhir pembelajaran ya. Pengenalan materi sikap disiplin dan mandiri sudah saya sebutkan di atas. Tugas juga sudah dikerjakan ya. Tadi tugasnya apa? Mencetak tentang contoh jenis kegiatan termasuk disiplin atau mandiri. Nah, di akhir pembelajaran Bu Guru akan menyimpulkan atau menegaskan bahwasannya sikap disiplin dan sikap mandiri harus dibiasakan sejak dini, sejak kecil. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk bersikap disiplin. Karena kunci kesuksesan adalah apa? Menerapkan hidup disiplin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya uraikan dalam pertemuan pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sikap disiplin dan mandiri. Akhirnya pembelajaran untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil